update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Siapa yang tak kenal aktris cantik idaman kaum Adam, Dian Sastrowardoyo. Sudah cantik paripurna, pintar dan cerdas pula. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan, belok ke pantai? Bahkan gegara kecerdasan itu pula lah Dian Sastro mencari tahu kebenaran tentang Tuhan, sampai akhirnya ia memutuskan mualaf di usia 21 tahun. Nyokap gue Katolik. Jadi gue digedein Katolik. Bokap gue Buddha. Gitu ya. Tapi bokap gue juga ternyata tuh dia digedeinnya tuh Islam. Jawa Islam. Terus dia di SMP umur 13 tahun dia nyari. Dan ternyata dia menemukan jalannya dia di Buddha Jepang. Jadi gue digedein di keluarga yang lumayan warna-warni nih, ya kan. Terus gue digedein Katolik sama nyokap gue udah sampai sakramen komuni, sampai baptis, komuni. Terus gue belum nyampe krisma. Terus abis itu SMA, gue kayak mulai baca buku-buku filsafat. Terus gue langsung mikir, jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha gitu. Terus kata nyokap gue, yaudah kamu coba cari aja yang bener tuh sebenarnya kamu apa bisa aja gitu loh. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok nggak kejawab ya? Oh, nggak kejawab di situ? Di biksu gitu loh. Pokoknya gue ngucap sama Tuhan, gue bilang, ya Tuhan, aku tuh orangnya pengen nanya gitu. Pengen nanya, kenapa kita harus hidup? Kenapa kita harus pernah, pokoknya repot banget sih gini-gini. Pokoknya buat apa gitu intinya. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan dijawabnya Jadi kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa yuk kita ikut pengajian ini yuk, gitu ada pengajian ini ada Pak Ustadznya gitu. Oh ya udah oke gitu loh. Nggak taunya menarik banget. Iya Pak Ustadz. Ini buat apa sih kita hidup begini-gini? Ini buat ini. Tiba-tiba dibuka lah ada kayak ayat Quran apa. Terus pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis. Yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Jadi gue tuh termasuk yang dikasih mungkin bahasanya tuh hidayah kali ya. Mungkin tapi gue dikasih rezeki arahannya tuh ke situ. Tali tiga uang dengan Dian Sastrowardoyo. Penyanyi Vidi Aldiano yang terlahir membawa agama warisan Islam ternyata merasakan hidupnya hampa. Meski dari kecil sekolah di sekolah Islam dan menunaikan sholat. Gue baru menemukan, jujur ya Bib ya, karena kadang-kadang ya kayak kepercayaan itu kan kita kan kalau kebanyakan orang Indonesia kan udah dikasih agama dari kecil kan, warisan. Agama tuh warisan, mau orang tuanya apa pasti anaknya ngikut gitu, right? Apa yang bikin lu ke-trigger? Gue yakin nih sama Islam. Karena gini, lebih ke ini sih Bib. Siapa tahu jadi inspirasi kan buat yang lain. Gue merasa gue pengen lebih dalemin agama waktu itu karena gue 12 tahun tadi gue bilang gue sekolah Islam, tapi gue ngerasa kepercayaan gue tuh ya lebih percaya mak gue anaknya Islam dibandingkan gue percaya sama diri gue sendiri bahwa gue Islam gitu loh. Gue merasa nggak tahu mungkin ini cuma gue aja, cuman apa yang gue diajarkan itu selalu gue merasa ketakutan gitu, takut dosa, takut masuk neraka, surga itu kayaknya susah banget untuk dicapai gitu. Tahun 2019 jadi titik balik keislaman Vidi saat ia divonis kanker ginjal. Untuk pertama kalinya sepanjang menjadi muslim, Vidi baru kali itu merasakan kusyuknya ibadah sholat dan bisa ngobrol sama Tuhan. Itu gue 2019 gue kena sakit, terus gue kan for the longest time gue tuh gak pernah berkomunikasi dia sama Tuhan kan. Gue inget banget nih momennya dimana pertama kali gue sholat, dimana gue itu sholatnya beda rasanya. Tapi semua yang gue baca dalam hati gue kok gue ngerasa gue
beneran kayak lagi ngobrol gitu. Apa ya tuh koneksi sama Tuhan itu tuh pasti mencarilah journey-nya di situ, dan alhamdulillah aku kemarin sempat mendapatkan journey itu dan kemarin aku share gitu. Ada-ada aja ya tingkah netizen plus 62. Bukannya banyakin ibadah di bulan suci Ramadan, malah pada bikin ulah yang akhirnya viral di media sosial. Ya, gak ada angin, gak ada hujan, sebuah mobil tiba-tiba nyeruduk bangunan showroom yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Tangerang. Naasnya bukan cuma nabrak showroom, si pemilik mobil juga menabrak mobil supercar yang harganya miliaran rupiah. Alhasil bagian depan supercar mewah ini pun remuk dan kapnya nganga. Kabarnya sih saat kejadian, si pelaku dalam pengaruh minuman keras. Pada saat kita datang di sana, pengemudi mobil diamankan di lokasi, ya kan, bersama dengan security di sana, dan pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman keras ya. Lucunya Gegara melihat kejadian ini, netizen yang sebelumnya merasa banyak beban, malah jadi rame-rame bersyukur. Seberat-beratnya ujian gue sekarang, ternyata ada yang lebih berat. Jika harimu merasa sial, lihatlah video ini. Minimal 3 kali reinkarnasi ganti tuh kerugian. Ya Allah, seberat apa itu masalah? Ternyata nggak punya mobil, nggak buruk-buruk banget kok nasib lu. Sementara mobil tadi nyangkut di sebuah showroom mewah. Di tempat lain ada mobil yang mendadak viral gara-gara nyangkut di atap rumah orang. Wah. Wah. Ya, mengaku hilang kendali karena ada motor yang mengganggu konsentrasinya. Si pengendara pun akhirnya banting setir dan mobilnya loncat hingga sampai ke atap rumah orang. Tak pelak, si pengendara mobil tersebut pun harus turun dari atap rumah dengan dibantu warga menggunakan tangga bambu. Malu gak ya kira-kira si bapak? Melihat video ini viral, netizen plus 62 jadi ingat sama kejadian motor 2 gadis SD yang nyangkut di atas rumah orang beberapa waktu lalu. Iya ya, ini pada janjian atau gimana? Kalau si bapak kesel sama pemotor sampai banting setir ke genteng, di Madura seorang mak-mak berdaster diketahui berani membanting seekor ular hanya karena kesal. Gue ngamuk bapak, berje, rajin ngerapit, Yap, ras terkuat di muka bumi ini diduga kesal gara-gara ular tersebut baru memakan ayam peliharaannya. Ular, tamatlah riwayat ular, cari perkara kau sama ras terkuat di muka bumi. Ular aja digituin, apalagi selingkuhan suaminya. WK, menyala mamaku. Ini kita udah nyampe di pasar apa namanya? Pondok Labu. Pasar Labu, kita mau belanja buat Bukaan ya Pak. buka puasa. Halo Pak. Bulan suci Ramadan ternyata benar-benar jadi momen spesial untuk Anang Hermansyah. Pasalnya selain bisa mempertebal keimanan, Anang juga jadi punya banyak waktu bareng dua anaknya Arsy dan Arsya. Manis gak? Di tengah waktu berpuasa, Anang ngajakin Arsy dan Arsya ke pasar tradisional buat beli buah-buahan. Berapaan nih Pak? 25. Pilihnya yang bagus ya. Terus apa tadi? Buah naga. Bonaga. Oh, habis ya? Katanya sih, mereka bertiga mau bikin es buah buat keluarga di Istana Cinere. Banyak apa ini Pak? Ini belanja buat bikin es buah. Buah-buahannya dulu ya Pak ya? Lagi umroh. Kalau nggak tahu pasar, kamu nggak lengkap hidupnya. Hanya hidupnya di pasar. Beres belanja es buah, Anang, Arsy, dan Arsya langsung balik ke rumah. Tapi sebelum bikin es buah,
Arsi mau masak chicken pentung kesukaannya dulu, Besti Obsesi. Lucunya sang ayah juga ikut bantuin sampai selesai loh. Kamu tahu bumbu ukurannya? Tahu kan? Oh my, oke guys. Kaldu ayam, ya jangan sedikit juga kali. Udah cukup. Wis. Gak apa-apa sih nasi didi ya guys ya. Guys, ini masaknya aku pertama kali dengan Arsi ya. Karya besarnya kita berdua ini sih. Iya bener. Namanya apa, Kak? Apa ini namanya? Citung. Apa itu citung? Chicken pentung. Dan ternyata chicken pentungannya bukan buat Arsi doang, tapi dibagiin juga buat orang-orang yang lewat gak jauh dari perumahannya. Dan nanti mau untuk buka puasa. Dadah. Guys, ini kita mau bagi-bagi takjil lagi nih Arsi. Katanya mau bagi-bagi buat temen-temennya yang mau buka puasa. Iya kasih? Iya.